Om Swastiastu, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang konsep mengenai tanggung jawab bisnis terhadap pelestarian lingkungan hidup. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Rositawati, NIM 3101, dan 3 anggota saya yaitu Niwayan Geula Noviantari, NIM 3087, Niwayan Sukmi Surantari, NIM 3088, dan Ketut Gede Widi Chandra, NIM 3097. Baik, presentasi akan saya mulai. Dimensi polusi dan penyusutan sumber daya. Ancaman lingkungan terdiri dari dua sumber, yaitu polusi dan penyusutan sumber daya. Polusi mengacu pada kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan oleh pembuatan atau penggunaan komoditas. Polusi adalah suatu perubahan kondisi lingkungan yang merugikan banyak pihak yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan atau sebagian melalui pengaruh langsung atau tidak langsung. Polusi dapat dikategorikan menjadi polusi udara, air, dan tanah. Penyusutan sumber daya alam mengacu pada konsumsi sumber daya yang terbatas atau langka. Penyusutan sumber daya alam sering disebut dengan istilah deplesi. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan makhluk hidup, mengganggu estetika dan kenyamanan, serta merusak properti yang dapat digolongkan dalam polusi udara, yaitu pemanasan global, penyusutan ozon, hujan asam, racun udara, kualitas udara. Yang kedua, polusi air. Apabila kandungan berbagai zat maupun mikroorganisme yang terdapat di dalam air melebihi ambang batas yang memperbolehkan, kualitas air akan terganggu, sehingga tidak bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Polusi air disebabkan oleh limbah pemukiman, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah pertambangan. Polusi tanah. Yang ketiga, polusi tanah. Polusi tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dalam merubah lingkungan tanah alami. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimiawi beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rosita. Selanjutnya ada etika pengendalian polusi. Lembaga bisnis mengabaikan akibat kegiatan mereka terhadap lingkungan karena pelaku bisnis menganggap udara dan air itu barang gratis dan bisnis melihat lingkungan sebagai barang tak terbatas. Selanjutnya ada macam-macam etika pengendalian polusi. Yang pertama ada etika ekologi, yang kedua hak lingkungan dan pembatasan mutlak, yang ketiga ada utilitarianisme dan pengendalian parsial, yang keempat biaya pribadi dan biaya sosial, yang kelima penyelesaian tugas-tugas perusahaan, yang keenam ada keadilan, yang ketujuh biaya dan keuntungan, dan yang terakhir ada ekologi sosial, ekofeminisme, dan kewajiban untuk memelihara. Selanjutnya ada etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Konservatisme sebagian besar mengacu pada masa depan, kebutuhan untuk membatasi konsumsi saat ini agar cukup untuk besok. Pengendalian polusi merupakan salah satu bentuk konservatisme. Adapun tindakan konservasi sumber daya yang bisa habis, yaitu yang pertama, hak generasi mendatang. Mungkin nampak bahwa kita berkewajiban melakukan konservasi sumber daya bagi generasi mendatang karena mereka memiliki hak yang sama atas sumber daya. Generasi mendatang sama-sama punya hak atas sumber daya bumi. Yang kedua ada keadilan bagi generasi mendatang. Rao mengatakan bahwa metode ini memastikan apa yang diberikan oleh generasi sebelumnya pada generasi selanjutnya akan mengarahkan pada kesimpulan bahwa apa yang diisyaratkan oleh keadilan pada kita hanyalah kepastian bahwa generasi selanjutnya tidak menerima apa yang lebih baik dari yang kita terima sebelumnya.
Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Jika kita menghemat sumber daya alam yang langka, agar generasi mendatang bisa memperoleh kualitas kehidupan yang memuaskan, maka kita perlu mengubah sistem perekonomian secara substansial, khususnya dengan menekan usaha-usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu meningkatnya perhatian bisnis terhadap etika lingkungan. Jika polusi dan sumber daya alam merusak lingkungan, maka salah satu tindakan yang logis adalah melarang semua kegiatan yang mengakibatkan polusi dan penyusutan sumber daya alam. Namun, tindakan yang kanal kompromi seperti itu tidak mungkin dilakukan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup terpaksa dilakukan tindakan yang memberantakan lingkungan. Meningkatnya perhatian bisnis terhadap etika lingkungan dikarenakan persepsi sebagai berikut. Pertama, lingkungan hidup sebagai the commons. The commons adalah ladang umum yang dulu dapat ditemukan dalam banyak daerah pedesaan di Eropa dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh semua penduduknya. Selanjutnya nomor 2, lingkungan hidup tidak lagi eksternalitas. Dengan demikian, serentak juga harus ditinggalkan. Pengadaan kedua tentang lingkungan hidup dalam bisnis modern yakni bahwa sumber-sumber daya alam itu tak terbatas. Mau tak mau, kita perlu akui lingkungan hidup dan komponen-komponen yang ada dalamnya tetap terbatas. Walaupun barangkali tersedia dalam kuantitas besar, sumber daya alam pun ditandai dengan kelangkaan. Ketiga, pembangunan berkelanjutan. Jika krisis lingkungan dipertimbangkan dengan serius, bagi ekonomi masih ada suatu konsekuensi lain yang sulit dihindari. Selanjutnya, semakin disadari bahwa penghabisan sumber daya alam barangkali masih dapat diimbangi dengan ditemukannya teknologi baru. Karena itu, penghabisan sumber daya alam tidak merupakan masalah hidup atau mati. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang peraturan yang terkait. Perusahaan industri mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Perindustrian. Menurut penjelasan Pasal 21 Ayat 1, perindustrian dan perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat dan wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya, serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Selanjutnya, Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat dengan UU PPLH yang berbunyi, setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa polusi adalah suatu perubahan kondisi lingkungan yang merugikan banyak pihak yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan atau sebagian melalui pengaruhan langsung atau tidak langsung. Polusi dapat dikategorikan menjadi polusi udara, air, dan tanah. Penyusutan sumber daya alam mengacu pada konsumsi sumber daya yang terbatas atau langka. Penyusutan sumber daya alam sering disebut dengan istilah depresi. Sebagai pemilik atau pelaku usaha harus mementingkan lingkungan hidup di sekitarnya, karena juga akan berdampak kepada kehidupan masyarakat juga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan kami Santi. Om Santi 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 Om.